Seperti itu sebenarnya Pak. Jadi bukan cuma di Sulawesi Selatan, di Makassar, hampir seluruh di NKRI. Jadi seperti itu kasus tanah karena ketidakmampuan, ketidaksiapan SDM kita dalam hal menangani pemetaan dan pengukuran tanah, termasuk sebenarnya dalam presisi pengukuran di lapangan itu. Sebenarnya intinya sangat sederhana. Setiap orang sebelum memiliki surat sertifikat hasil itu kan pasti memiliki rinci sesuai dengan data negara tempo dulu. Nah, rinci inilah yang menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat. Kenapa dulu orang diberikan rinci? Karena saat itu negara dalam keadaan transisi di tahun 45 dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan NKRI. Lalu terbitlah terus diberikan kesempatan kepada warga karena ketidakmampuan dari sisi ekonomi pembiayaan untuk menerbitkan sertifikat, sehingga diberikan waktu paling tidak PBB-nya bisa berjalan sesuai dengan hak pengelolaan. Nah, itulah juga kenapa PBB bukan dasar kepemilikan, karena itu hanya dasar kewajiban. Dasar kewajiban warga masyarakat NKRI untuk mengelola tanah negara, untuk kehidupannya, untuk kemakmurannya. Sebenarnya seperti itu. Dari hasil itulah untuk menata ketenangan hidup dibutuhkan untuk diberikan sertifikat. Lalu hari ini muncul kata istilah Verona. Ada apa Verona itu? Verona itu adalah bantuan negara untuk kepada rakyat miskin yang tidak mampu menerbitkan sertifikat, mempercepat status kepemilikannya supaya tidak ada kesimpang siuran dari kepemilikan. Itu sebenarnya Pak. Namun ternyata Verona ini walau-walau sampai di mana kita tidak tahu Tapi itu jangka waktu untuk pembuatan Verona itu pada saat dia mengelola itu sampai berapa lama? Jadi aturan Verona itu Pak adalah ada program yang diberlakukan oleh negara yang mempunyai juknis tersendiri. Tapi intinya adalah setiap orang yang sudah memiliki tanah itu menguasai secara sporadis itu bisa mengajukan dengan berdasar pada lingkungan setempat. Karena yang mengetahui persis tentang kondisi masyarakat di satu tempat itu adalah kepala desa dan lurahnya. Sehingga sekalipun satu orang mengklaim ini tanahnya, tapi tidak ada saksi dari warga dan kepala lingkungan serta desa, tidak bisa dikatakan bahwa itu milik Anda. Nah, pertanyaan kemudian mengenai kasus yang menimpa kayak informasi masuk ke kita. Bagaimana? Ada kasus seperti ini, orang tuanya sudah meninggal, anaknya kemudian sebagai ahli waris muncul mengklaim bahwa itu tanahnya dengan bisa memperlihatkan bukti-bukti sertifikatnya. Tapi di sisi lain, tanah ini sudah ada beberapa yang memiliki dengan AJB yang ada. Nah, pertanyaannya adalah satu, di mana di AJB? Kalau bukan di notaris kan di camat, di PPAT. PPAT artinya siapapun PPAT-nya pasti kan mempunyai histori. Kenapa dia membuat ADB? Karena membuat ADB itu sebenarnya suatu langkah dari status kepemilikan sertifikat. Artinya kekuatannya itu satu level di atas sertifikat, di bawah sertifikat. Sehingga orang yang membuat ADB ini bukan orang sembarangan, dua yang bikin ADB, yaitu notaris yang di PPAT kan dengan camat. Nah, muncul kasus ini sehingga pertanyaannya kepada kita sebagai seorang desa yang mencoba mendampingi itu pertama mencari tahu si ahli waris ini Anda berapa orang. Jangan sampai ada di antara kalian, ada bapak kalian yang pernah menjual ini barang. Itu satu. Tapi kalau sertifikat itu ada di tangan Anda dan belum pernah, silakan lakukan verifikasi di BPN. Kalau BPN memberikan hasil verifikasinya bahwa sertifikat yang Anda miliki adalah belum ada yang menggabungkan, masih terdaftar sebagai daftar tanah di BPN,
maka AGB itu bisa dikatakan ada pemalsuan. Karena bagaimana bisa AGB itu tanpa verifikasi, sementara Anda sudah verifikasi belum ada orek-orekan, belum ada catatan-catatan bahwa tanah ini sudah diperjualbelikan, tanah ini sudah ditransaksikan. Jadi begini Pak,